Shalom, nama saya Iyut Yuliana Manalu, anak semester 1. Saya akan mempresentasikan mata kuliah PKN, yaitu tentang hakikat fungsi demokrasi Pancasila dan bagaimana penerapannya saat ini. Yaitu sumber bukunya dari Fauzan Tri Nugroho. Pendahuluan, Pancasila merupakan landasan ideologi negara Indonesia yang kemudian menjadi dasar terciptanya demokrasi Pancasila. Negara Indonesia terkenal dengan negara yang demokratis karena kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat. Negara Indonesia juga memberikan jaminan kepada rakyatnya untuk bebas dalam berpendapat dan memiliki hak suara untuk memilih sistem politik negaranya. Menurut apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahan yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara umum. Adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk golongan minoritas. Semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan perlu didasarkan dengan musyawarah dan mufakat. Solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak, namun gagasan yang dirasa paling baik. Ya, kita masuk ke dalam asas-asas demokrasi Pancasila. Asas merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam mengambil suatu keputusan penting. Asas terbagi ada beberapa, yaitu asas kerakyatan. Asas kerakyatan merupakan asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan, baik nasib maupun cita-cita. Asas musyawarah. Asas musyawarah ialah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Hal itu tersebut menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang. Ada juga asas penjaminan hak asasi manusia. Dan demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi HAM. Sebagai warga negara dijamin semua HAM-nya dan tidak dibeda-bedakan atas status sosialnya. Ya, kita lanjut. Di negara kita, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Meski harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural, dalam proses pengambilan keputusan mengedepankan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Dominasi presiden, artinya presiden sangat berperan dalam menentukan penyelenggaraan negara, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan. Ya, untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara absolut, maka dilakukan serangkaian kebijakan untuk menciptakan pemerintahan demokratis. Agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi, semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. Menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. Sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Membuat sebuah warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Ya, untuk kesimpulan, konsep demokrasi Pancasila tidak bersumber dari paham individualisme yang berkembang di Barat, meski
tak bisa ditampik nilai-nilai liberal yang membentuk demokrasi, ibarat seperti kesetaraan hak warga negara. Kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi yang utama berpengaruh kuat terhadap pengayaan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dimunculkan adalah demokrasi berdasarkan paham kebersamaan dan kekeluargaan. Substansi dari demokrasi model ini adalah sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan politik, dan kebiasaan tolong-menolong atau gotong royong. Praktek demokrasi Pancasila di Indonesia itu bercorak pada nasionalisme religius, bukan kepada nasionalis sekuler. Hal ini dapat kita lihat pada sila pertama Pancasila yang mengakomodasi nilai-nilai ketuhanan dalam ideologi negara sebagai landasan dasar berbangsa dan bernegara. Dan penerapannya adalah, dalam penerapannya demokrasi Pancasila di Indonesia mengalami pasang surut, tetapi sekarang sudah mengalami perubahan dan mulai berkembang dengan baik di Indonesia. Demokrasi Pancasila ini juga sangat penting karena untuk mewujudkan kehidupan yang baik dalam suatu bangsa. Masa demokrasi Pancasila era reformasi, negara Indonesia menganut demokrasi Pancasila karena kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi ini, berdasarkan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila, selain itu mempunyai prinsip pokok dan ciri-ciri demokrasi. Kekuasaan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara Indonesia memiliki periode perkembangan demokrasi, diantaranya masa demokrasi parlementer dan masa demokrasi terpimpin. Ya, sekian presentasi saya untuk mata kuliah PKN, yaitu tentang hakikat fungsi demokrasi Pancasila dan penerapannya untuk saat ini. Ya, jika ada kata-kata yang salah dalam presentasi saya memohon maaf, dan inilah presentasi yang bisa saya sajikan. Sekian dan terima kasih.